ciri-ciri anak yang cerdas itu dia banyak bertanya gitu. Makanya ibu kalau punya anak, cucu, rajin nanya, sabar aja. Beri jawaban-jawaban, jangan cuma intelektual, kasih dia jawaban spiritual. Ini ada anak gitu juga, banyak kali nanya sama mama. Satu hari mamanya pulang dari pajak, didatanginya, mama dari mana mama? Kita pakai gaya Shinchan lah kira-kira gitu. Dari pajak, ngapain mah? Belanja. Belanja apa mah? Belanja sayur. Sayur apa mah? Kacang. Kacang apa mah? Kacang tanah. Kok namanya kacang tanah mah? Ya iyalah, buahnya kan tumbuhnya di dalam tanah. Ya jawabannya logis gitu. Kenapa? Karena buahnya dalam tanah. Ya anaknya nerima gitu. Karena udah nerima ya wes cakep, menang. Besoknya pulang lagi, mama, ada apa mama? Dari mana mah? Dari pajak. Ngapain mah? Belanja. Belanja apa mah? Sayur. Sayur apa mah? Kacang. Kacang apa mah? Kacang panjang. Kok namanya kacang panjang mah? Ini tengok bentuknya, ini kan panjang-panjang. Jawaban mesti jawaban akal, tapi iman nggak disentuh. Besoknya mama, ada apa nak? Mama dari mana mah? Dari pajak. Ngapain mah? Belanja. Belanja apa mah? Sayur. Sayur apa mah? Kacang. Mamanya pun nasi kacang aja yang dibeli, kayak nggak ada yang lain gitu. Kacang apa mah? Kacang kedelai. Kok namanya kacang kedelai mah? Kowe suwi-suwi lancip tenan cocotmu mbok apa iki takoki ya naik steng mamaknya terakhir. Kerjaan di rumahmu, tugasmu itu cuman makan, nggak perlu kita tanya nih kacang apa, kenapa, kayak wartawan, mama asal pulang gue tanyai dari mana, gue bilang dari pajak ngapain, gue bilang belanja ngapain, belanja apa, dibilang sayur, sayur apa, kacang apa, dibilang kacang tanah, kenapa kacang tanah, udah gak usah banyak kali nanya, tugasmu itu cuman makan, nggak urusanku itu kacang kedelai, lama-lama muncungmu kayak mendiang kakekmu, katanya, lah kakeknya udah ninggal, nggak tahu apa-apa dibawa-bawa. Nanti kalau udah sekolah tanya sama gurunya, ya mak, anaknya tadi pun ya patuh, marahi kayak gitu yang jawabnya, ya mak, disimpan sama, kan berdosa mamanya, mematahkan potensi kecerdasan anaknya. Rupanya ibu-ibu tahun depan anaknya masuk TK, TK-nya pun TK RA, TK Quran. Jadi rupanya bapak ibu 2 hari sekolah, teringat dia kacang kedelai itu. Ditanyanya sama guru RA-nya tadi, Umi, ada apa? Umi tahu kacang kedelai, Umi? Ya tahulah. Itu kan kalau kacang tanah, kata mama, buahnya dalam tanah, maka orang bilang kacang tanah. Iya. Kacang panjang kan panjang-panjang, Umi. Iya. Kacang merah warnanya merah. Iya. Jadi kenapa kacang kedelai orang menyebutnya kacang kedelai ya, Umi? Mampus lah kayak gini nih. 12 tahun ngajar RA belum ada dapat pertanyaan kayak gini. Cuman namanya guru lah, pula mana pernah kalah kamu sama muridnya. Gini nah, di RA TK nggak ada kurikulum membahas kacang ya. Kita di sini belajarnya belajar Iqra, belajar tajwid, ngapal doa-doa ya. Umi nggak boleh jelaskan masalah itu karena di kurikulum nggak ada. Lah masa anak TK diajak bahas kurikulum? Nanti aja ya, kalau udah masuk SD, tanya sama guru SD-nya. Disimpan lagi sama anak ini. Kan berdosa juga guru RA-nya ini. Masuk SD, kelas 1, 2 belum ada belajar IPA. Kelas 3 masuklah guru IPA-nya, kebetulan orang Batak dari Tapanuli Utara. Marganya Marga Hutauruk. Ini rupanya pun totok kali juga Bataknya, udah siap. Rupanya muridnya tadi belajar IPA, dia nanya, Bu guru, apa? Bu guru tahu kacang kedelai, Bu guru? Oh, kacang kedele. Bukan kedele, Bu, kedele. Iyalah kedele. Bukan kedele, Bu, kedele. Kau ngejek kau ya.
Aku nggak bisa bilang kedele, ya kedele lah, mau kedele terserah kau lah. Kenapa rupanya? Begini Bu, ya dulu kata mama, kacang tanah itu disebut kacang tanah buahnya dalam tanah Bu. Iya, kacang panjang kan buahnya panjang-panjang. Iya, kacang hijau warna hijau, kacang merah warna merah. Jadi kenapa lah kacang kedele itu namanya kacang kedele Bu? Oh, kedele, iya Bu. Kedele ya, iya Bu. Begini, ya Bu. Itu pelajaran SMP ya. Di SD kita tidak ada membahas masalah kacang-kacangan. Yang kita bahas monokotil, dikotil, dan kutil ya. Nah, kalau masalah kacang-kacangan, nah itu nanti pelajaran SMP. Di SD itu belum kita bahas ya. Sabar, nanti kalau udah SMP dijelaskan sama guru SMP ya. Udah anak tuh pun diem lagi nggak dapat jawaban. Ya guru SMP-nya tetap nggak bisa jawab Pak. Dia ingat di SMA pun dia tanya nggak dapat jawaban. Sehingga anak ini sebenarnya kepinginnya kuliahnya di kedokteran. Cuman karena masalah kacang ini belum terjawab, jadi dia akhirnya mengambil pertanian. Jadi tamat semana bapak-bapak, ibu-ibu, rupanya satu hari masuklah dosen di pertanian itu, guru besar, profesor, menjelaskan masalah biji-bijian, teringat lagi dia masalah kacang, mungkin inilah puncaknya. Prof, izinkan saya bertanya, silakan. Begini Prof, ya ini ada masalah, dari TK belum selesai nih Prof. Ya berat kali masalah kau rupanya. Masalah kacang kedelai Prof, ya silakan. Gini Prof, ini masalah nama, iya. Kacang tanah, itu kan disebut kacang tanah karena buahnya dalam tanah Prof, betul. Kacang panjang buahnya panjang-panjang, iya. Kacang merah warna merah, kacang hijau warna hijau, iya. Kacang kedelai ini Bro, kenapa lah namanya disebut kacang kedelai? Pertanyaan Anda nggak ilmiah, nggak pantas mempertanyakan persoalan yang serendah itu di level kampus yang setinggi ini. Semestinya pertanyaan itu kau tanyakan sama guru SD-mu dulu, kata dia. Jadi mesti balik SD lagi nih Bro, berarti dia juga. Nggak layak di kampus. Kalau Anda mempertanyakan masalah itu, Anda akan ditertawakan orang di kampus ini. Yang perlu Anda tanyakan bagaimana mengawinkan bibit lokal dengan bibit luar agar dia menjadi satu paritas bibit yang unggul. Pertanyaan kenapa nama kacang kedelai, alah udah mahasiswa lain abaikan. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Padahal dalam hati profesornya ya pula ya kok namanya kacang kedelai dalam hati dia. Akhirnya nggak dapat juga dia jawaban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya dia tamat kuliah jadi insinyur pertanian, dia melamar pegawai negeri, masuk, dinaslah dia di pertanian, sehingga akhirnya naik karirnya jadi seorang kepala bidang. Satu hari di rumah lagi duduk-duduk di teras, rupanya pembantunya keluar, orang Jawa, panggilannya Mbok Iem. Mbok Iem ini bawa minuman sama ada pisang goreng, diantarkanlah ke depan tuannya. Ketika dia mau pergi, ditengok tuannya Mbok Iem tadi, tuannya tadi jadi teringat kacang kedelai lagi nih Mbok Iem ini. Dipanggilnya, Mbok, sebentar Mbok, ada apa? Mbok tahu kacang kedelai Mbok? Ya tahulah, duduk dulu duduk, iya. Kacang kedelai kan? Iya. Mbok tahu? Ya tahulah, itu yang bikin tempe, yang bikin tahu, itu namanya kacang kedelai kan tuan? Iya. Saya ini sampai sekarang masih bingung Mbok, kenapa tuan? Kenapa lah kacang tanah itu orang menyebut kacang tanah kan karena buahnya dalam tanah. Iya, kacang panjang buahnya panjang-panjang. Betul, kacang merah warna merah, kacang hijau warnanya hijau. Iya. Jadi kenapa lah kacang kedelai itu namanya kacang kedelai ya Mbok? Kira-kira Mbok tahu? Ya tahu lah tuan, masa gitu aja nggak tahu. Serius Mbok, serius. Mbok dulu kuliah di mana? Ngecek tuan, aku SD nggak tamat kok. Gak ada kuliah Mbok, gak ada. SD-nya kelas berapa? Kelas 4 Mbok berhenti, gak sanggup lagi dulu orang tua nyuruh sekolah. Oh gitu? Iya. Jadi Mbok tahu kenapa kacang kedelai disebut kacang kedelai? Ya tahu lah tuan. Dari mana Mbok? Rupanya Mbok Iem ini SD cuman kelas 4 tapi ngaji madrasah. SD cuman sampai kelas 4 tapi ngaji sore di kampungnya. SD cuma sampai kelas 4, tapi tiap malam sama ustadz di kampung di masjid dia belajar. Akhirnya ketika ditanya, jadi Mbok tahu? Tahu. Apa kira-kira Mbok penyebabnya? Kenapa kok kacang kedelai itu disebut kacang kedelai, Tuan? Karena Allah sudah menakdirkan
ditakdirkan orang menyebut kacang itu dengan sebutan kacang kedelai. Selesai urusan semua. Semua orang mencari jawaban menurut akal, mbok ia menyelesaikannya menurut iman. Gak semua masalah selesai pakai akal. Banyak masalah yang harus diselesaikan dengan iman.